waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan desentralisasi yang ada di negara Indonesia. Untuk desentralisasi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu desentralisasi simetris dan asimetris. Yang pertama itu adalah desentralisasi simetris. Diterapkan untuk semua daerah otonom dengan prinsip yang sama dan sebangun. Dan yang kedua itu adalah desentralisasi asimetris. Adalah pemberlakuan atau transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks Indonesia dalam rangka menjaga eksistensi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi asimetris mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi. Namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris merupakan sebuah manifestasi dari usaha pemberlakuan keistimewaan. Desentralisasi asimetris adalah otonomi yang diterapkan di sebuah negara dengan prinsip tak sama dan tak sebangun. Contoh asimetris di Indonesia yaitu yang pertama di Aceh. Bahwa Aceh merupakan Satuan Republik Indonesia pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah karakter khas sejarah yang memiliki perjuangan masyarakat Aceh, ketahanan dan daya juang tinggi. Bahwa ketahanan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syarat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan, keadilan, serta pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pemerintah Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. 3. Bahwa bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik serta secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, yang kedua, Yogyakarta. Bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama gubernur untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintah daerah. Soal kedua, pendekatan dalam studi ilmu politik dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pendekatan sekunder, kedua pendekatan liberal, ketiga pendekatan Marxis. Jelaskan dari ketiga pendekatan di atas. Yang pertama, pendekatan sekunder. Pendekatan sekunder merupakan pendekatan karena adanya revolusi, intervensi, dan penaklukan
maka muncullah negara yang menggantikan negara yang sudah ada tersebut. 2. Pendekatan liberalisme merupakan sebuah pandangan filsafat, politik, dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah, dan persamaan di hadapan hukum. Yang ketiga, pendekatan Marxisme. Pendekatan Marxisme merupakan bentuk kritik yang disampaikan oleh Karl Marx terhadap liberalisme ekonomi bersifat positif, sum game, atau menguntungkan semua pihak. Sekian saja hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin dalam pemaparan materi ada banyak kekurangan, kami mohon maaf. Selamat Sekian sore. dan terima kasih.